Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Novidia Natasha, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Perkenalkan, nama saya Dede Rohman, mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 2201 0101 0144. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab perihal pertanyaan ujian akhir. Baik, yang pertama, buatlah penjelasan terkait perintah SQL, DDL, dan berikan contohnya. Perintah SQL, DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur database, tabel, kolom, dan objek lainnya dalam database. DDL berfungsi untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek-objek tersebut tanpa memanipulasi data yang ada di dalamnya. Beberapa perintah utama dalam SQL DDL antara lain: satu, perintah ini digunakan untuk membuat objek baru dalam database, seperti tabel, indeks, dan database itu sendiri. Contoh SQL salin, created table karyawan. Dan penjelasan, perintah ini membuat sebuah tabel karyawan dengan kolom ID, nama, jabatan, dan gaji. ID diatur sebagai primary key yang berarti nilai di kolom ini harus unik. Yang kedua, perintah ini digunakan untuk mengubah struktur dari objek yang sudah ada. Misalnya menambah kolom atau mengubah tipe dalam kolom. Contoh SQL salin alter table karyawan. Dengan penjelasan, perintah ini menambah kolom baru bernama alamat pada tabel karyawan. Dengan nomor tiga, drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus objek dari database seperti tabel atau kolom. Dengan contoh SQL salin drop table karyawan. Penjelasan. Perintah ini akan menghapus seluruh tabel karyawan beserta data yang ada di dalamnya. Yang keempat, perintah ini digunakan untuk menghapus semua data dalam sebuah tabel, namun struktur tabel tetap ada. Contoh SQL salin, dan penjelasannya, perintah ini akan menghapus semua data dalam tabel karyawan. Namun struktur tabel tidak terpengaruh dan kolom-kolom tetap ada. Dan yang kelima, rename. Perintah ini digunakan untuk mengganti nomor objek dalam database seperti mengganti nama tabel atau kolom. Dan yang kedua, buatlah penjelasan terkait perintah SQL DML. Berikan contohnya. Perintah SQL DML digunakan untuk mengelola data dalam tabel database seperti menambah, mengubah, mengambil, dan menghapus data tanpa mempengaruhi struktur tabel. Berikut ini ringkasan dari perintah DML. Yang pertama, insert, menambah data baru ke dalam tabel. Ini contohnya di bawah. Yang kedua, update, mengubah data yang ada dalam tabel. Contohnya ini. Tiga, delete, menghapus data dari tabel. Yang ketiga, beri penjelasan lengkap tentang IRD. Berikan contohnya. Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem database. IRD membantu dalam merancang dan memvisualisasikan struktur data serta relasi antar data dalam sistem. Komponen utama IRD, yang pertama entitas,
objek atau konsep yang memiliki data yang perlu disimpan, seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah, digambarkan dengan kotak. Yang kedua, atribut, karakteristik atau informasi yang terkait dengan entitas, seperti NIM, nama, alamat, digambarkan dengan oval. Yang ketiga, relasi, relationship, hubungan antara dua entitas atau lebih, seperti mahasiswa mengambil mata kuliah, digambarkan dengan diamond. Yang keempat, cardinality, menunjukkan jumlah entitas yang terlibat dalam hubungan, seperti satu entitas berhubungan dengan satu entitas lain. Kedua, satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Dan yang ketiga, banyak entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Misalnya ERD untuk sistem database universitas, entitas mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dengan keuntungan, ERD mempermudah desain database, membantu memahami hubungan antar data, berguna dalam berkomunikasi, dan pemeliharaan database. Dengan ERD, kita bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana data terkait satu sama lain dalam sebuah sistem. Dan yang nomor 4, terakhir, beri penjelasan lengkap tentang normalisasi dan berikan contohnya. Normalisasi adalah proses dalam desain database yang bertujuan untuk mengorganisir data agar lebih efisien dan mengurangi redundansi. Proses ini melibatkan pembagian data menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan mendefinisikan hubungan antar tabel. Normalisasi bertujuan untuk meningkatkan integritas data dan mencegah terjadinya anomali saat melakukan operasi insert, update, atau delete. Tujuan normalisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengurangi redundansi data. Yang kedua, menghindari anomali dalam pengelolaan data. Dan yang ketiga, meningkatkan konsistensi data. Setiap kolom harus memiliki nilai atomik, tidak ada nilai yang bervariasi atau bersifat list average. Baik, dengan kesimpulan, normalisasi adalah proses yang membantu mendesain database dengan cara mengurangi redundansi dan memastikan data disusun dalam tabel yang efisien dan konsisten melalui tahapan 1 NV, 2 NV, dan 3 NV. Data yang terstruktur baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat memanipulasi database. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dengan jawabannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.